Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi failover dan load balance. Yang pertama kita membahas yang failover dulu. Kita buat topologinya dulu ya teman-teman. Pertama kita tambahkan internet. Lalu tambahkan mikrotik. Kita kasih nama saja router ISP1. Mikrotiknya versi 6. Lalu kemunya kita hapus. Lalu save. Lalu tambahkan mikrotik router ISP2. Lalu kemunya juga dihapus, lalu save. Setelah itu kita hubungkan. Ini ether 1 dan ininya ether 1 juga ya teman-teman. Lalu tambahkan satu mikrotik lagi, yaitu router customer. Lalu save. Lalu hubungkan juga. Oke, setelah itu kita buka ya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita login kan. Setelah itu kita kasih nama sistem identity set name ISP1 ya teman-teman. Lalu kasih nama juga di ISP2. Yaitu sistem identity set name RISP2. Selesai. Kasih nama juga di ini ya, di sistem identity juga. Namanya router customer. Lalu itu kita cek IP-nya, IP DHCP client print. Ini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Kita tulis dulu IP-nya di sini biar nggak lupa. 10.0.1.37.222/24 kita taruh sini. Lalu kita duplikat saja biar cepat. Kita cek IP-nya juga. IP-nya ini ya teman-teman. 137 84. Lalu kita ke command prompt, kita aktifkan mode root untuk masuk ke Winbox. Kita langsung gunakan saja ke Winbox ya. Oke. Lalu kita langsung new Winbox. Kita masuk ke ISP2-nya. Juga sudah ya teman-teman. Sebelumnya kita cek IP-nya dulu. IP network print. Ini ether 2 belum ya teman-teman. Terus kita ke sini ke Romon, kita checklist enable. Kita masukkan ke router customer dulu ya teman-teman. Kita tools Romon set enable yes. Lalu kita new Winbox.
Kita masukkan IP-nya, connect to Roamon, lalu connect. Oke. Setelah itu kita ke Winbox ISP1, lalu kita masukkan IP address 192.168.1.1, ethernya ether 2, lalu ke IP firewall NAT kita tambahkan biar bisa internetan, ethernya ether 1, masquerade ya actionnya, lalu oke. Kita ke ISP2 sama, kita tambahkan IP addressnya. Lalu kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Interface-nya ether 2. Lalu apply, oke. Setelah itu kita ke IP firewall NAT. Kita tambahkan juga seperti tadi, out interface-nya ether 1, action-nya masquerade, lalu apply, oke. Setelah itu kita ke router customer. Kita ke ininya ya, kita tuliskan dulu IP-nya biar nggak lupa. Untuk yang ether 2 IP-nya tadi 192.168.1.1, lalu yang ether 2 ISP2 IP-nya 172.16.1. IP ini IP router customernya 172.16.1, lalu ini juga ya teman-teman. Oke, selesai. Lalu ke router customer kita IP address tambahkan 192.168.1.2/24, lalu apply, oke. Kita tambahkan lagi yang mengarah ke ether 2 192.168.1.2, lalu apply, oke. Setelah itu kita ke IP firewall NAT ya teman-teman. Kita tambahkan out interface-nya, tidak usah ya teman-teman, kita nonaktifkan dulu. Lalu setelah itu kita ke new terminal, kita ping. Oke, berhasil. Lalu kita ping ISP2 yaitu ping 172.16. Bentar ya guys, 172.16.1.1 sudah bisa juga ya teman-teman. Jika sudah, kita akan setting default rootnya ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita cek dulu. Kita coba ke ISP1, lalu kita ke new terminal. Kita cek ping 88. Oke. Kita cek juga di ISP2 nya, kita ping 88. Oke, berhasil. Lalu kita tambahkan IP routes. Kita tambahkan destination address-nya biarkan default, lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1, lalu apply, oke. Lalu kita tambahkan lagi yang 172.16.1.1. Di sini statusnya static ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa aktif kalau jalur ISP1 kita disablekan. Kalau yang ISP1 didisablekan, maka yang ISP2 itu akan aktif statis ya teman-teman. Oke, untuk default route-nya sudah selesai. Sekarang kita cek di terminal ya.
Oke, bisa ya teman-teman. Lalu konfigurasi DNS ya teman-teman. Lalu kita IP DNS set server 8888. Lalu ping google.com. Sudah bisa ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan 2 PC lagi. Kita tambahkan VPC 1, lalu save. Setelah itu kita tambahkan satu lagi, VPC 2, lalu save. Lalu kita hubungkan ya teman-teman dari router customer ini. Kita hubungkan ethernya ether 3 dan 4. Karena di sini punya 2 interface, yaitu ether 3 dan ether 4, jadi kita gabungkan jadi satu interface. Caranya kita mengkonfigurasi bridge ya. Kita ke window customer, kita ke bagian bridge, lalu kita tambahkan. Untuk namanya kita kasih nama bridge VB. Lalu untuk portnya kita tambahkan interface-nya ether 3, lalu oke. Lalu tambahkan juga yang ether 4 yang mengarah ke PC-PC. Lalu kita tambahkan juga IP address. IP-nya 10.10.10.10.1. Lalu interface-nya bridge VB, lalu oke. Lalu IP DHCP server, lalu interface-nya bridge VB, lalu next saja. Oke, selesai. Sekarang kita coba di VPC-nya ya. Di VPC 1, lalu di VPC 2 IP DHCP. Di sini mendapatkan IP 10.10.10.254. Lalu di VPC 2 kita cek juga IP DHCP. Di sini kita mendapatkan 253 ya teman-teman. Sekarang kita bikin firewall NAT-nya ya, agar bisa internetan. Karena di customer ini memiliki 2 jalur ISP, berarti kita buat NAT-nya 2 kali ya teman-teman. Yang pertama, change-nya SRC NAT, lalu out interface-nya ether 1, lalu action-nya masquerade, lalu oke. Lalu yang kedua, change-nya sama, lalu out interface-nya ether 2 dan action-nya masquerade. Sudah, sekarang kita tes ping di PC 1. Kita ping 88, berhasil ya. Terus di IP DNS 888. Oke, setelah itu trace agar kita bisa mengetahui bahwa VPC 1 internetnya itu lewat mana. Dan berarti ini lewat ISP1 ya teman-teman. Ini di VPC 2 juga berhasil ya teman-teman, kita ping 88. Lalu di IP DNS 888, lalu setelah itu kita trace 888. Kira-kira yang VPC 2 lewat mana ya teman-teman? Ternyata sama ya teman-teman. Pertama melewati bridge, lalu kedua juga melewati ISP1. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi failover ya teman-teman. Kita ke IP root customer. Sudah ya teman-teman, itu artinya kita siap belajar tentang failover.
Sekarang kita akan mengkonfigurasi failover. Kita di sini lihat IP routes customer dulu ya. Ini yang aktif itu kan ISP1. Nah, di sini saya akan mengganti parameternya yang ada di ISP1 ini sehingga dia lebih besar, yang nantinya akan digunakan adalah ISP2. Misalnya di ISP1 ini untuk distance-nya saya ganti menjadi 10. Maka jalur internetnya akan berpindah ke ISP2 ya teman-teman. Jika diedit yang ISP2 jadi 20, maka yang aktif kembali yaitu ISP1 ya teman-teman. Karena distance-nya lebih kecil. Lalu jika kita edit yang ISP2-nya menjadi 20, berarti nantinya akan aktif kembali yaitu ISP1. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan cek gateway. Di router customer ini arahnya ke jalur ISP1 ya teman-teman. Nah, di sini ada cek gateway. Kita pilih ping saja ya teman-teman. Kalau kita pilih ping, maka router customer akan selalu ping gateway-nya setiap 10 detik. Sekarang kita akan disablekan di jalur ISP1. Nanti harusnya jalurnya berpindah ke ISP2. Kita ke ISP1, lalu kita disablekan dulu ya teman-teman. Sekarang kita lihat apakah jalurnya berpindah. Tunggu 5 hingga 10 detik. Nah, di sini sudah berpindah ke jalur ISP2 ya teman-teman. Jadi dengan bantuan cek gateway ini, customer sudah bisa mendeteksi ketika IP ISP1 dan ISP2 ini sedang berkendala. Tadi kita sudah belajar tentang failover. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya load balance. Sebelumnya kita di IP address ISP1 kita aktifkan kembali ya teman-teman. Lalu ke Winbox router customer, ini kembali ke jalur ISP1 ya. Kita coba hapus default route-nya yang ISP1 dan 2, lalu kita tambahkan. Untuk destination address-nya masih tetap ya. Lalu untuk gateway-nya kita isikan 192.168.1.1. Untuk yang gateway-nya kita isikan 2 ya teman-teman. Yang kedua ini gateway-nya 172.16.1.1. Lalu oke. Dan untuk konfigurasi sederhana ini namanya load balance ICMP. Sekarang kita akan coba di PC-PC-nya. Kita ping 88. Oke. Lalu IP DNS 8888. Lalu kita trace, kira-kira PC ini menggunakan ISP berapa? Kita trace 888. Dan ternyata ini menggunakan ISP 1 ya teman-teman. Lalu kita ping 888. Di PC 2-nya oke. Terus trace, maksudnya IP DNS 888. Terus setelah itu kita trace, kira-kira ini masuk ke jalur internet mana ya teman-teman. Ini juga masuk ke jalur ISP1 ya teman-teman. Terus misalnya kita ingin coba cek yang Google, caranya kita masuk ke router customer, terus tools, kita trace route. Untuk yang internet 888, protokolnya ICMP, lalu start. Nah, ini menekan jalur ISP2 ya teman-teman.
Jadi ini yang VPC1 menggunakan ISP1 dan untuk VPC2 menggunakan ISP2. Sekarang kita akan coba kasus baru, yaitu ke ISP itu bandwidth-nya berbeda ya teman-teman. Misalkan di router ISP1 dia menyediakan hanya 2 Mbps, sedangkan di ISP2 menyediakan 8 Mbps. Kalau disimpulkan berarti 1:4 ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi di router customer ini. Masuk ke IP routes, lalu tambahkan. Karena tadi 1:4 berarti gateway-nya kita bikin 5 ya teman-teman. Kita tambahkan menjadi 5. Oke, yang pertama ini kan tadi 1:4 berarti untuk gateway-nya ISP1 kita isikan 1 kali. Terus yang kedua 4 kali. Berarti ini yang 172.16.1.1. Ini semuanya ya teman-teman, ada 4 sampai ke 5 ini. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek ping. Di VPC1 kita ping 888. Oke, lalu trace 888. Nah, ya teman-teman, jadi untuk Google ini pertama melewati bridge dan yang kedua melewati ISP2. Sekarang kita masuk ke load balance route rules yang akan bekerja dengan sistem source address. Kita bisa mendefinisikan PC1 harus menggunakan ISP1 dan PC2 harus menggunakan ISP2. Lalu kita tambahkan IP statik pada PC2 ini. Kita pingin yang di PC1 ini IP-nya 10.10.10.10.1, lalu tambahkan juga di PC2 10.10.10.12. Lalu yang di PC2 juga ditambahkan IP-nya yaitu 10.10.10.12. Kita coba tuliskan dulu IP-nya ya biar nggak lupa. Langsung saja kita setting route rules-nya di router customer. Di IP routes kita disablekan saja. Lalu ke rules. Lalu kita tambahkan di sini ada source address, kita bisa tambahkan satu persatu. Yang pertama PC1 yaitu 10.10.10.11. Dan untuk tabelnya PC1. Lalu oke. Terus tambahkan lagi source address-nya 10.10.10.12. Lalu tabelnya PC2. Lalu oke. Yang role sudah, sekarang kita ke routes, tambahkan satu persatu juga gateway-nya. Karena di PC1 untuk internetan menggunakan ISP1, maka IP-nya 192.168.1.1. Kemudian routing mark-nya PC1, lalu oke. Lalu tambahkan lagi gateway-nya mengarah ke ISP2 yaitu 172.16.1.1. Routing mark-nya PC2, lalu oke.
Selesai, sekarang kita coba bisa tes di PC-PC-nya. Pertama di PC1 ping 888. Oke. Lalu IP DNS 8888. Lalu trace 888. Nah, di sini melewati jalur ISP1 ya, bener ya teman-teman. Lalu di PC2 kita masukkan IP terlebih dahulu. Lalu IP DNS 888, terus ping 88. Oke, lalu trace. Nah, benar ya teman-teman, ini melewati ISP2 ya teman-teman. Benar ya teman-teman. Yang terakhir, kita akan mengkonfigurasi load balance dengan metode Mangle ya teman-teman. Maksudnya yaitu mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Langsung saja kita ke router customer. Kita ke IP firewall, lalu ke Mangle, lalu kita tambahkan untuk change-nya pre-routing. Source address-nya 10.10.10.11. Lalu action-nya mark routing. Untuk new routing mark-nya Mangle ISP1. Lalu oke. Lalu tambahkan lagi source address-nya 10.10.10.12. Action-nya mark routing. Lalu new routing mark-nya Mangle ISP2. Lalu oke. Selesai, lalu kita pergi ke IP routes, lalu tambahkan. Ini biarkan default, lalu gateway-nya 192.168.1.1. Terus routing mark-nya pilih Mangle ISP1, lalu oke. Lalu tambahkan lagi untuk gateway-nya 172.16.1.1. Terus routing mark-nya pilih Mangle ISP2, lalu oke. Selesai, kita coba tes ya. Di PC1 IP 10.10.10.10, lalu 10.10.10.1. Oke. Lalu IP DNS, lalu show IP, sudah ya teman-teman. Lalu kita ke PC2, kita masukkan IP 10.10.10.12, lalu oke, lalu IP DNS 888. Lalu kita ke PC1, kita ping 888. Oke, lalu trace. PC1 melewati jalur ISP1 ya, bener ya teman-teman. Lalu kita coba lagi di VPC2, kita ping 88. Oke, lalu trace. Bener ya teman-teman, jadi PC2 melewati jalur ISP2. Selesai ya teman-teman.